Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita lanjutkan materi kita. Sekarang kita akan membahas gradien potensial setelah kita membahas beberapa eh, kasus yang terkait dengan potensial listrik. Di antaranya ada kita mencari potensial listrik pada cincin bermuatan, kemudian potensial listrik pada disket bermuatan, kemudian pada batang bermuatan dan lain sebagainya. Maka sekarang kita akan membahas terkait dengan gradien potensial. Oke, kita telah mendefinisikan bahwa potensial atau beda potensial, gitu ya, antara dua titik, katakanlah misalkan titik A dengan titik B, ya, yaitu sebagai negatif dari kerja yang dilakukan oleh medan listrik E persatuan muatan yang kemudian bergerak dalam muatan dari titik A ke titik B. Nah, kita sudah tuliskan bahwa di pembahasan tentang yaitu bahwa PB potensial di titik B itu sama dengan negatif dari integral dari A sampai medan listrik E, lalu kemudian saya dotkan dengan pergeseran ds. Nah, maka kemudian kita bisa menuliskan bahwa jika kemudian persamaan VB minus VA itu kita tulis sebagai integral dari A sampai B dari dV, dan ini sama dengan minus negatif dari integral A sampai B E dot S. Ya, maka berarti kita bisa dapatkan bahwa dV itu sama dengan negatif dari E dot ds. Ya, E dot ds. Nah, sekarang bahwa jika medan listriknya, gitu ya, hanya pada komponen sumbu X, atau medan listriknya itu hanya di sebagian sumbu X. Jika komponen medan listrik hanya di sepanjang sumbu X, yaitu EX, maka berarti E dot ds-nya itu tidak lain adalah kita tuliskan sebagai E dot ds EX dikalikan dengan dx. Nah, karena itu kemudian persamaan dv-nya menjadi dv menjadi sama dengan min EX d dx. Atau kemudian kita tuliskan sebagai EX sama dengan negatif dari dv per dx atau dv dx. Nah, sehingga kemudian dari persamaan ini, persamaan X sama dengan min dv dx, maka berarti komponen X pada medan listrik ya itu sama dengan negatif derivatif pada potensial listrik dV terhadap dx atau terhadap x dx. Ya. Nah, lalu kemudian ya jika medannya itu adalah radial, yaitu medan adalah radial, yaitu V sama dengan V sebagai fungsi R, ya, maka kemudian ungkapan dari E dot ds-nya
E.ds ini menjadi sama dengan ER dikalikan dengan DR. Nah, sehingga kemudian persamaan yang ini itu kita tulis ER sama dengan min dv dr, ya, min dv dr. Nah, paham bahwa secara komponen medan listrik itu kita bisa tuliskan dalam bentuk dalam tiga sumbu, yaitu sumbu X-nya, sumbu Y, dan sumbu Z. Kita bisa tuliskan bahwa vektor medan vektor E itu sama dengan X arah vektor satuan I, ya, plus EY arah vektor satuan J, plus EZ arah vektor satuan, ya, dan ds, vektor ds itu juga kita tuliskan ke dalam bentuk dx arah vektor satuan I, kemudian plus dy arah vektor satuan J, ya, dan plus dz arah vektor satuan K. Sehingga kemudian kita bisa menuliskan bahwa dv itu sama dengan dv sama dengan min vektor E, saya dotkan dengan pergeserannya ds, itu secara tidak langsung kita akan dapati bahwa min, di mana vektor E-nya adalah EXI, EYJ, dan EZK, dan kemudian saya dotkan dengan pergeserannya, itu tidak lain adalah DXI, DYJ, dan DZK. Ya. Maka secara tidak langsung kita akan dapati bahwa tentu kita kembali mengingat bahwa I.I itu sama dengan 1, lalu kemudian I.C, I.K, atau J.I, J.K, K.I, K.C itu sama dengan 0. Dengan demikian, kemudian kita akan dapat bahwa dv sama dengan EX dx min EY dy min EZ EZ dz. Yang sama dengan 0. Nah, maka kemudian ketika kemudian V itu sama dengan sebagai fungsi dari X, Y, Z, maka kita bisa menggunakan aturan rantai untuk kemudian menuliskan bentuk persamaan dv-nya. Nah, aturan rantai di sini adalah dv itu sama dengan dou V atau parsial V, kemudian dou X, kemudian dikalikan dengan dx, plus dou V, dou Y, dy, plus dou V, dou Z dikalikan dengan dz. Nah, sehingga kemudian membandingkan persamaan ini dengan dua persamaan sebelumnya, ya, maka tentu kita akan dapat bahwa dari persamaan ini kita bandingkan, ya, persamaan ini dengan persamaan dv sama dengan min EX dx min EY dy min EZ dz, dengan dv sama dengan dou V dou X dx plus dou V dou Y dy dan dou V dou Z dz. Maka kita akan beroleh bahwa EX itu sama dengan min dou V dou X, kemudian EY itu sama dengan min dou V dou Y, dan EZ itu sama dengan min dou V
do V, do Z. Oke. Nah, inilah kemudian kita sebut nanti sebagai gradien potensial, yaitu EX sama dengan min do V do X, EY sama dengan min do V do Y, dan EZ sama dengan minus do V do Z. Nah, sekarang kalau kita kemudian sebenarnya gradien potensial itu adalah merupakan suatu metode, gitu ya. Jadi suatu metode yang sederhana kemudian digunakan untuk mencari intensitas medan listrik dari potensi, ya. Nah, sehingga nanti kemudian kalau apa namanya kita dapati kemudian tadi X sama dengan minus V do Y, Y sama dengan minus do V do Z. Ini sebenarnya kalau kita tuliskan dalam bentuk mutasi integralnya, jadi mutasi integralnya itu misalnya kita tuliskan sebagai V sama dengan minus, ya, minus integral dari E kemudian D, katakan misalkanlah ds, ya, ds atau mungkin dr dan lain sebagainya. Nah, bentuk ini juga kemudian sebenarnya itu kita bisa tuliskan bahwa secara umum, ya, secara umum kita bisa tuliskan relasi antara V dengan listrik atau potensial dan listrik sama dengan minus bisa disebut gradien dari, ya. Jadi E sama dengan minus gradien V, dimana notasi vektornya adalah persamaannya yang ini, dan kalau kita kemudian dalam notasi integral ya V sama minus integral dari E dx, atau misalkan X sama dengan minus integral X dx, kemudian V Y sama dengan minus integral EY dy, dan lain sebagainya. Nah, maka kemudian, ya, bentuk integral ini atau bentuk gradien itu kita bisa bawa ke dalam beberapa koordinat, ya. Katakanlah misalkan koordinat kartesian, ya, koordinat kartesian. Maka bentuk gradien ini kita tuliskan sebagai gradien V itu sama dengan do V, ya, do V do X, kata misalkan dx itu yang ini, ya. Kita do V do X dx, do V do Y, do V do Z dz. Dimana biasa juga kita definisikan bahwa ada operator vektor di sana, yaitu operator nabla. Apa itu nabla? Yaitu do X dx, do X, ini arah vektor satuan I, sorry, vektor satuan I, kemudian arah vektor satuan C, dan arah vektor satuan K. Sehingga kemudian kita bisa mendefinisikan bahwa gradien atau operator nabla atau operator vektor itu yang disebut dengan operator nabla itu adalah sebenarnya ini. Jadi do X vektor satuan I, vektor satuan K. Nah, sehingga kemudian, ya, sebenarnya persamaan ini itu juga kita bisa tuliskan sebagai min operator nablanya itu dari V, ya, secara umum, ya, secara umum itu kita bisa tuliskan seperti ini. Nah, inilah kemudian yang menjadi pembahasan kita terkait dengan potensial atau gradien dari gradien potensial. Ini saya ulangi bahwa sebenarnya gradien potensial itu adalah satu metode untuk menyelesaikan apa namanya potensial listrik dari medan listrik, ya. Nah, di sana ada relasi antara potensial listrik dan medan listrik. E sama dengan minus gradien V atau nabla V.